Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, berhenti doanya. Ada hantu. Ada hantu Bagas di luar. Jangan sembarangan bicara kamu. Bagas sudah mati 40 hari yang lalu di telan laut. Tapi itu benar-benar dia, Maya. Wajahnya, pakaiannya lusuh. Dia sedang berjalan ke sini. Ibu lihat itu. Pintu depan, pintunya terbuka sendiri. Laras, Arka, aku pulang. Bagas, kamu masih hidup? Malam itu, angin barat bertiup sangat kencang. Bau asin laut terasa lebih menyengat dari biasanya, membawa firasat buruk yang membuat dadaku sesak. Aku berdiri di ambang pintu, menatap Bagas yang sedang merapikan jaring dan mengecek lampu badai. Mas, apa tidak sebaiknya malam ini kamu tidak usah melaut dulu? Perasaanku benar-benar tidak enak, kataku sambil menggenggam erat lengan bajunya. Bagas menghentikan gerakannya. Ia menoleh, menyunggingkan senyum hangat yang selalu berhasil menenangkanku. Lalu mengusap lembut jemariku. Laras, cuaca di laut itu sudah biasa seperti ini. Kita butuh beras untuk minggu depan. Dan Arka juga butuh buku sekolah baru. Bisiknya pelan namun penuh keyakinan. Ia kemudian berlutut di hadapan Arka, anak kami yang baru berusia 5 tahun. Arka menatap ayahnya dengan mata bulatnya yang polos. Arka, jaga ibu ya selama ayah melaut. Jangan nakal dan bantu ibu di rumah, jeria Bagas sambil mengacak rambut Arka pelan. Siap ayah, jangan lupa bawa ikan yang besar ya, sahut Arka penuh semangat. Bagas berdiri, menatapku sekali lagi, lalu mengecup keningku cukup lama. Aku berangkat ya Laras, tunggu aku sebelum matahari terbit. Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar darinya. Menjelang subuh, laut bukan membawa Bagas kembali, melainkan membawa kabar duka. Suara ombak yang menghantam dermaga terdengar bagaikan jeritan. Aku berlari menuju pantai sambil menuntun Arka yang masih mengantuk. Membelah kerumunan warga yang sudah berkumpul dengan wajah pucat. Kepala desa berjalan mendekatiku dengan langkah berat. Wajahnya menunduk, tak sanggup menatap mataku. Pak Kades, di mana suami saya? Mana Mas Bagas? Tanyaku dengan suara gemetar, menahan tangis yang sudah berada di ujung tanduk. Laras, kamu yang sabar ya, ucap Pak Kades pelan. Semalam badai besar menghantam perairan barat. Perahu yang ditumpangi Bagas, kami temukan terbalik di tengah laut. Bumi di bawah pijakanku serasa runtuh seketika. Lututku lemas hingga aku hampir tersungkur. Ke pasir jika beberapa tetangga tidak menahan tubuhku. Tidak! Itu tidak mungkin. Mas Bagas janji akan pulang sebelum matahari terbit. Teriakku histeris. Air mata menetes deras membasahi pipiku. Cari lagi, Pak. Mas Bagas pandai berenang. Dia pasti masih bertahan di suatu tempat. Kami sudah menyisir seluruh area. Laras, hanya serpihan perahu ini yang tersisa. Balas Pak Kades seraya menunjuk pecahan kayu perahu. Bagas yang terdampar di pasir. Arka yang melihatku menangis histeris mulai ikut menangis ketakutan. Ia memeluk pinggangku erat-erat. Ibu, ayah mana, Bu? Kenapa ibu menangis? Aku memeluk Arka erat di tengah sapuan angin laut yang dingin. Dalam hatiku yang paling dalam, meski semua orang di desa ini mengatakan suamiku telah lenyap di telan samudra, aku tetap menolak percaya. Aku yakin Bagas masih bernapas di suatu tempat. Pagi itu, rumah kami yang biasanya hangat berubah menjadi begitu dingin dan menakutkan. Suara lantunan doa tahlilan baru saja usai. Orang-orang desa berlahan melangkah keluar, meninggalkan bau bunga, melati dan asap kemenyan yang masih menggantung pekat di udara. Aku duduk tersudut di dekat dinding, memangku Arka yang ketakutan. Di hadapanku, Bu Murni dan Maya, berdiri menatapku dengan mata yang sama sekali tak memancarkan rasa duka. Laras, karena acara tahlilan sudah selesai, ada hal penting yang harus kita selesaikan, kata Maya pembuka pembicaraan. Suaranya datar, tanpa empati sedikit pun. Aku menengadah, menatap adik iparku itu. Hal penting apa, Maya? Mas Bagas baru saja hilang. Tanahnya bahkan belum kering dari air mata kita. Maya terkehak dingin. Jangan berakting menyedihkan di depanku, Mbak. Kita harus realistis. Mas Bagas itu sudah mati di telan laut. Dan rumah ini, berikut tanah di belakang, adalah peninggalan keluarga kami.
Apa maksudmu, Maya? Dadaku mulai berdegup kencang. Rumah ini dibangun oleh Mas Bagas. Kami merawatnya bersama-sama. Ibu mertuaku, Bu Murni, akhirnya membuka suara. Wajah yang dulu selalu tersenyum lembut padaku, kini mengeras bagai batu. Laras, dengarkan ibu, ujar Bu Murni dingin. Kamu itu cuma menantu. Sekarang Bagas sudah tidak ada. Kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga ini. Rumah ini mau dijual oleh Maya untuk modal usahanya di kota. Air mataku menetes kembali. Kali ini bukan hanya karena duka, tapi karena rasa ketidakadilan yang luar biasa. Bu, ini rumah Arka juga. Arka ini cucu ibu. Kemana kami harus tinggal kalau rumah ini dijual? Itu bukan urusan kami lagi. Bentak Maya sambil maju satu langkah. Kamu punya kaki, punya tangan, cari tempat lain. Jangan jadikan Arka alasan untuk menguasai harta keluargaku. Maya berjalan menuju sudut kamar. Lalu melempar sebuah tas kain lusuh yang berisi beberapa helai pakaianku. Dan Arka tepat ke depan kakiku. Kemas barang-barangmu sekarang dan keluar dari sini. Hari ini juga sertifikat rumah ini akan diurus. Perintah Maya tajam. Maya, ibu! Tega sekali kalian pada kami. Teriakku dengan suara serak, memeluk Arka yang kini menangis histeris karena terkejut. Ibu, jangan usir kita, Bu. Arka mau tinggal sama ayah. Tangis anak kecilku memecah kesunyian rumah. Namun hati mereka berdua sudah tertutup rapat oleh keserakahan. Bu Murni hanya memalingkan wajah. Sementara Maya menarik tanganku secara paksa, menyeretku dan Arka menuju pintu depan. Keluar! Gertak Maya sebelum membanting pintu kayu itu tepat di depan wajah kami. Brak! Suara pintu yang terkunci rapat itu seolah menjadi penanda bahwa kehidupanku yang lama telah hancur total. Aku berdiri di halaman rumah yang dulu penuh dengan tawa kami, memeluk Arka di bawah terik matahari pagi, tanpa tahu harus melangkah kemana lagi. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalan tanah desa yang membakar telapak kaki. Bahuku terasa serasa mau patah menahan beban tas kain lusuh. Sementara tangan kiriku menggenggam erat jemari kecil Arka. Langkah anakku makin lama, makin lambat, badannya gemetar, dan tangisnya perlahan berubah menjadi sedu-sedu halus yang memilukan. Ibu, Arka haus. Kita mau pulang kemana, Bu? Tanya Arka dengan suara yang sangat pelan. Menatapku dengan mata sembabnya. Dada ini rasanya dihantam batu besar. Aku berhenti, berlutut di hadapannya. Lalu mengusap keringat yang membasahi dahi kecilnya. Aku berusaha tersenyum meski mataku sendiri terasa panas dan perih. Kita istirahat sebentar di sana ya, Nak. Bisikku sambil menunjuk sebuah warung kayu sederhana di tepi jalan. Warung itu milik Pak Seno, seorang pria tua yang dikenal ramah di desa kami. Ketika kami melangkah mendekat, Pak Seno yang sedang menyusun barang dagangan langsung menghentikan kegiatannya. Matanya menatapku dan Arka dengan penuh keheranan sekaligus keprihatinan. Laras, kenapa kamu membawa tas besar begini siang-siang? Arka juga kenapa menangis? Tanya Pak Seno penuh selidik. Bergegas mengambilkan segelas air putih hangat dan menyerahkannya pada Arka. Arka langsung meminumnya dengan lahap. Setelah menelan ludah yang terasa pahit, aku tak sanggup lagi menahan runtuhnya pertahanan diriku. Air mataku menetes membasahi pipi. Pak Seno, kami diusir. Bu Murni dan Maya menyuruh kami pergi dari rumah Mas Bagas. Aduku dengan suara gemetar. Pak Seno membelalakan mata. Wajahnya berubah merah padam. Apa? Diusir? Tega sekali mereka. Bagas itu baru hilang beberapa hari, Laras. Bagaimana bisa mereka mengusir cucu dan menantunya sendiri? Maya mau menjual rumah dan tanah itu. Pak, katanya aku tak punya hak lagi di sana. Jawabku lirih. Menundukkan kepala. Pak Seno menarik napas panjang. Mengelus dadanya beberapa kali, mencoba menenangkan emosi. Ia lalu menatapku dengan mata yang teduh. Laras, kamu tidak boleh menyerah. Kamu punya Arka yang harus kamu hidupi. Kalau kamu mau, mulai besok kamu bisa bantu-bantu saya di warung ini. Nanti saya beri upah harian dan beras untuk makan kalian. Aku mendongak, hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Benarkah, Pak? Pekerjaan apa saja akan saya lakukan, Pak? Saya bisa mencuci, membersihkan warung apa saja. Iya, Laras, tapi malam ini kalian tidak bisa terus-terusan di jalanan. Lanjut.
Pak Seno seraya berpikir sejenak. Di dekat tepi sawah ujung desa, ada gubuk kayu bekas penyimpanan alat tani milik saya yang sudah lama kosong. Bangunannya memang kecil dan cuma beratap seng tua. Tapi setidaknya ada pintu dan atap untuk kalian berteduh malam ini. Rasa syukur yang luar biasa membuncah di dalam dadaku. Aku langsung menggenggam tangan Pak Seno dengan derai air mata. Terima kasih banyak, Pak Seno. Terima kasih banyak. Sore harinya, Pak Seno mengantar kami ke gubuk itu. Bangunannya sangat sederhana. Berlantai semen kasar dengan dinding papan yang di beberapa bagiannya sudah berlubang. Namun bagiku, gubuk kecil ini adalah benteng pertahanan terakhirku. Malam harinya, aku menggelar tikar pandan tipis di atas lantai semen yang dingin. Lampu minyak kecil yang kupinjam dari Pak Seno memancarkan cahaya remang-remang. Melukis bayangan kami berdua di dinding papan. Arka ketiduran di pangkuanku. Karena kelelahan setelah seharian, menangis dan berjalan jauh. Aku memandangi wajah polosnya yang tertidur lelap, merapikan selimut kain yang membungkus tubuh kecilnya. Angin malam masuk dari celah dinding kayu, membawa aroma tanah, basah dan desir angin sawah yang dingin, merasuk hingga ke tulang. Aku memeluk Arka erat-erat, menahan rasa sakit dan amarah yang bergolak di dalam dada. Aku memandang kegelapan di luar jendela, berbisik lirik pada angin malam. Mas Bagas, jika kamu masih ada di luar sana, lihatlah anakmu. Aku akan menjaga Arka sekuat tenagaku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup kita. Ratusan mil dari desa kami, di sebuah pulau nelayan terpencil yang dikelilingi karang tajam, deburan ombak besar menghantam tebing batu tanpa henti. Di dalam sebuah pondok kayu beratap daun kelapa, bau minyak kayu putih dan ramuan dedaunan memenuhi ruangan yang remang. Seorang lelaki terbaring di atas dipan bambu dengan dada berbalut kain kasakusam. Matanya yang terpejam perlahan bergerak, sebelum akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Tenggorokannya terasa sekering padang pasir. Air, gumam lelaki itu dengan suara sangat serak. Seorang kakek tua bersarung lusuh yang sedang menumbuk obat tradisional di sudut ruangan langsung berdiri dan mendekat. Ia mengambil batok kelapa berisi air dingin, lalu meminumkannya perlahan. Pelan-pelan, nak. Tubuhmu baru saja melewati maut, ucap kakek itu lembut. Lelaki itu yang tak lain adalah Bagas, mencoba menggerakkan jemarinya. Rasa sakit luar biasa langsung menjalar ke seluruh persendiannya. Ia memegangi kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Aku di mana? Siapa kakek? Tanya Bagas dengan pandangan yang masih kabur dan penuh kebingungan. Kamu ada di Pulau Karang Hitam, jauh di selatan. 2 minggu lalu, perahumu hancur dihantam badai barat. Warga menemukanmu terdampar di tebing karang dalam. Keadaan tak sadarkan, diri dan penuh luka. Jelas, kakek tua itu. Namaku Mbah Sastro. Bagas memejamkan mata erat-erat, mencoba meraba pikirannya sendiri. Namun, di dalam kepalanya hanya ada kegelapan yang pekat. Ia tak ingat siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa berada di tengah laut. Aku tidak ingat apa-apa, Mbah. Bisik Bagas frustrasi, mengepalkan tangannya ke dipan bambu. Siapa aku? Jangan dipaksa dulu, nak. Ingatanmu butuh waktu. Yang penting sekarang tubuhmu selamat. Hibur Mbah Sastro sambil menepuk bahu Bagas. Hari-hari berlalu. Bagas membantu Mbah Sastro memperbaiki jaring dan merawat perahu kecil di tepi pantai. Meski pikirannya kosong, tubuhnya memiliki refleks seorang nelayan sejati yang tangguh. Namun, setiap kali malam tiba dan angin laut bertiup, dada Bagas selalu terasa sesak oleh rasa rindu pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hingga pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam memancarkan warna jingga di ufuk barat, Bagas berdiri di tepi dermaga kayu. Ia memperhatikan seorang nelayan lokal yang baru mendarat dan disambut oleh anak kecil yang berlari sambil tertawa. Disusul seorang wanita yang tersenyum hangat dari kejauhan. Jak! Kepala Bagas tiba-tiba mencengkeram rasa sakit yang teramat sangat. Bagaikan dihantam palu besi. Bayangan-bayangan yang terkunci di dadanya mendadak pecah dan menyeruak keluar. Bagas, jangan lupa bawa ikan yang besar ya. Tunggu aku sebelum matahari terbit, Laras. Bagas memegangi kepalanya, berlutut di atas pasir pantai. Napasnya memburu, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Arka, Laras,
Jerit Bagas dalam hati saat ingatan utuh itu kembali menghantam kesadarannya. Semua kenangan tentang senyuman Laras, pelukan hangat anaknya Arka, hingga malam naas saat perahunya terbalik dihantam ombak raksasa, kini kembali terang benderang. Mbah Sastro yang melihat Bagas tersungkur langsung berlari mendekat. "Bagas, ada apa nak?" Bagas mendongak, menatap Mbah Sastro. Dengan mata berbinar penuh ketakutan, sekaligus tekad yang membara. "Mbah, aku ingat semuanya. Namaku Bagas," seru Bagas dengan suara bergetar. "Aku punya istri dan anak di desa pesisir barat." "Sudah berapa lama aku ada di sini, Mbah?" "Hampir 1 bulan lebih sejak kami menemukanmu," jawab Mbah Sastro prihatin. Bagas berdiri dengan cepat. Matanya menatap lurus ke arah lautan luas. 40 hari. Mereka pasti mengira aku sudah mati. "Mbah, tolong aku. Aku harus pulang sekarang. Anak dan istriku sedang menungguku." Mbah Sastro menatap wajah Bagas yang dipenuhi ketegasan seorang suami dan ayah. Kakek tua itu mengangguk pelan. "Malam ini angin mengarah ke utara. Perahu motor kecilku siap. Pulanglah Bagas, jemput kembali kehidupanmu." Malam itu, desa kami kembali ramai. Di rumah besar peninggalanku, lampu-lampu penerangan dipasang terang benderang. Tikar-tikar digelar di ruang tamu untuk menyambut para tetangga yang datang menghadiri selamatan 40 hari kematianku. Suara lantunan doa yang dipimpin Pak Ustaz mengalun memenuhi ruangan. Maya duduk di sudut dekat dapur bersama seorang pria asing berpakaian rapi. Berbisik-bisik sambil melihat-lihat lembaran dokumen sertifikat rumahku. Sementara Bu Murni duduk di kursi depan, mengusap matanya yang kering, berpura-pura berduka di hadapan para tamu. "Semoga almarhum Bagas tenang di alam sana," bisik seorang tetangga pelan. Namun, di tengah-tengah kekhusyukan doa, dari arah jalan desa yang gelap, sesosok pria berjalan perlahan menuju halaman rumah. Pakaianku lusuh, rambutku berantakan, dan badanku tampak jauh lebih kurus setelah perjalanan laut yang melelahkan dari Pulau Karang. Hitam. Langkah kakiku berat, menahan beban rindu dan firasat buruk yang terus menghimpit dada. Ketika aku melangkah melewati pagar kayu halaman, beberapa warga yang duduk di teras luar mendadak menghentikan obrolan mereka. Lampu teras menyinari wajahku dengan jelas. Seorang warga berdiri gemetar, matanya membelalak lebar. Bagas?" Suara bisikan itu cepat menyebar bagaikan api menyambar jerami kering. Suara doa dari dalam rumah perlahan-lahan terhenti. Satu persatu warga berdiri, melangkah mundur dengan wajah pucat pasi seperti melihat hantu. "Astagfirullah! Itu Bagas!" jerit seorang ibu-ibu sambil menutup mulutnya ketakutan. Aku terus melangkah masuk, menerobos kerumunan warga yang membelah jalan untukku. Pintu depan terkuak. Mata saya menyapu seluruh isi ruangan. Di sana, Bu Murni berdiri kaku dengan cangkir teh yang hampir terlepas dari genggamannya. Di dekatnya, Maya membelalakan mata. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Dan dokumen di tangannya seketika jatuh berserakan di lantai. Mas Bagas!" gumam Maya dengan suara melengking dan bergetar hebat. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap mereka satu persatu dengan napas memburu. "Iya, ini aku. Aku masih hidup." Keheningan yang mencekam menguasai ruangan. Warga saling berbisik penuh ketakjuban, bersyukur atas keajaiban ini. Namun, mataku tak menemukan dua sosok yang paling ingin kulihat. "Di mana Laras? Di mana Arka?" tanyaku dengan suara rendah namun menekan. Bu Murni menundukkan kepala, tak sanggup menatap mataku. Maya menelan ludah dengan susah payah, lidahnya terasa keluh. "Jawab aku! Di mana istri dan anakku?" gertakku. Kemarahanku mulai menyulut udara di dalam rumah itu. Pak Seno yang juga hadir di situ, melangkah maju dari antara kerumunan warga. Wajahnya dipenuhi rasa iba sekaligus ketegasan. "Bagas, kalau kamu mencari Laras dan Arka, mereka tidak ada di sini lagi," ucap Pak Seno tenang namun menusuk. "Maksud Pak Seno apa? Kemana mereka?" Dadaku makin terasa sesak. "Setelah kamu dinyatakan hilang, Maya dan ibumu mengusir Laras dan Arka dari rumah ini. Mereka mau menjual rumah dan tanahmu," ungkap Pak Seno terang-terangan di depan seluruh warga desa. Mati rasa.
Penjelasan Pak Seno menghantam dadaku lebih menyakitkan daripada pukulan ombak, badai di tengah laut. Aku menoleh perlahan menatap ibu dan adikku. Ibu, Maya, kalian benar-benar melakukan itu? Suaraku gemetar, bukan lagi karena lelah, tapi karena rasa kecewa dan amarah yang membakar habis sisa rasa hormatku. Aku berjuang setengah mati di tengah laut, bertahan hidup demi bisa memeluk anak dan istriku lagi, dan kalian malah membuang mereka seperti sampah. Bagas, dengarkan ibu dulu, nak. Tangis Bu Murni pecah, mencoba mendekatiku. Jangan sentuh aku, teriakku lantang, menghentikan langkah ibuku. Kalian tidak punya hati. Tanpa mempedulikan selamatan yang kacau balau itu, aku berbalik arah dan berlari meninggalkan rumah. Aku tak peduli pada tatapan warga. Yang ada di pikiranku saat ini hanyalah Laras dan Arka. Di mana mereka sekarang, Pak Seno? Teriakku sambil terus berlari. Di gubuk tepi sawah ujung desa, Bagas, sahut Pak Seno dari belakang. Langkah kakiku membelah malam yang gelap. Aku berlari menyusuri pematang sawah yang licin. Tak peduli lumpur membasahi kakiku. Di jarak puluhan meter, aku melihat sebuah gubuk kayu, kecil dengan pendar cahaya, lampu minyak yang sangat redup dari celah dindingnya. Dada ini serasa mau meledak. Aku mendekati pintu kayu kusam itu, lalu mengetuknya dengan tangan gemetar. Ketuk, ketuk. Laras, Laras, ini aku, bisikku dari luar. Di dalam gubuk, aku mendengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Pintu kayu berderit terbuka. Cahaya lampu minyak menyinari wajah Laras yang tampak makin tirus dan lelah. Begitu matanya menatap wajahku, Laras membeku. Cangkir seng di tangannya terjatuh ke lantai. Mas, Bagas, bisiknya, air mata seketika menetes membasahi pipinya. Ini bukan mimpi kan? Iya Laras, ini aku. Aku pulang, jawabku dengan suara serak. Laras langsung menubruk dadaku, memelukku erat-erat sambil menangis histeris. Aku merengkuh tubuhnya yang makin kurus, mencium puncaknya berkali-kali, membiarkan air mataku sendiri menetes membasahi bahunya. Ibu, ada apa, Bu? Suara kecil yang sangat kumerindukan terdengar dari dalam gubuk. Arka berdiri di dekat tikar, mengucek matanya yang mengantuk. Ketika matanya mengenali sosokku, tangis anak kecil itu pecah. Ayah, ayah sudah pulang. Arka berlari dan memeluk kakiku erat-erat. Aku berlutut, merengkuh Laras dan Arka sekaligus dalam dekapan hangatku. Di gubuk kecil beralaskan semen dingin ini, di tengah baunya aroma tanah dan sawah, aku tahu perjuanganku telah selesai. Keesokan harinya, aku menggandeng tangan Laras dan menuntun Arka kembali ke rumah utama. Di hadapan Bu Murni, Maya, dan para tetangga yang menyaksikan, aku menegaskan dengan penuh ketegasan. Mulai hari ini, rumah ini milik Laras dan Arka. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh atau mengusir mereka lagi. Tak ada yang berani membantah. Keadilan akhirnya berdiri di tempatnya. Dan keluarga kecil kami kembali, utuh di bawah atap yang seharusnya menjadi tempat kami berlindung. Harta dan kedudukan bisa dicari, namun kasih sayang keluarga serta ketulusan tak akan pernah bisa digantikan dengan uang. Kejujuran dan kesabaran mungkin membutuhkan waktu untuk terbukti, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Cerita ini diadaptasi dan diolah kembali dari kisah inspiratif masyarakat untuk mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Nama tokoh, tempat, dan alur cerita telah mengalami penyesuaian demi kepentingan, dramaturgi, dan hiburan. Segala kesamaan nama atau peristiwa adalah unsur ketidaksengajaan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Jika kalian mengambil hikmah dari cerita hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen tanggapan kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh hati lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.